Halo teman-teman, perkenalkan saya Sulaiman. Kali ini saya bersama rekan saya Mario Christine. Kami akan membuat video reaction dari vlognya teman saya ini tentang pengalamannya dalam mengikuti Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN di Pekanbaru Riau. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Meteorologi Maritim yang diampu oleh Bapak Dr. Aris Kristianto. Ya, benar sekali teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, kita perlu menjelaskan dulu ya Bang, mengenai apa sih itu SLCN. Nah, apa sih itu SLCN, Bang? Ya, jadi sesuai dengan namanya, SLCN atau Sekolah Lapang Cuaca Nelayan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh BMKG dengan konsep sekolah lapang untuk memberikan informasi dalam pemanfaatan produk cuaca dan iklim laut BMKG. Untuk kegiatan di SLCN tahun ini juga, berdasarkan modul SLCN yang diterbitkan oleh BMKG, terdapat garis besar tujuan SLCN, yaitu untuk meningkatkan keterampilan para peserta dalam mengakses, membaca, menindaklanjuti, dan mendiseminasikan informasi cuaca dan iklim, serta informasi perakiran lokasi ikan dari sumber terpercaya yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan informasi tersebut kepada komunitas yang mata pencariannya berhubungan langsung dengan dunia maritim. Ya, dan peserta yang mengikuti SLCN ini tentunya berasal dari berbagai latar belakang. Dan materi yang diberikan tentunya sesuai dengan kapasitas atau pengetahuan pesertanya. Diusahakan menggunakan bahasa yang sesuai dan tidak terlalu teknis. Nah, untuk SLCN yang dibahas di vlog saya itu, yang di bagian Siapi-Api tanggal 25 November 2021, itu dihadiri oleh komunitas nelayan tentunya, dan ada beberapa perwakilan dari Angkatan Laut di daerah tersebut. Baiklah, dan kenapa sih SLCN ini penting? Penting karena kita perlu untuk melakukan literasi iklim dan cuaca bagi nelayan. Sebab selama ini umumnya nelayan menggunakan kearifan lokal yang turun-temurun diwariskan leluhurnya. Namun, seiring berjalannya waktu, apalagi adanya perubahan iklim sekarang, kearifan lokal ini mengalami pergeseran. Sehingga BMKG sebagai institusi yang membidangi informasi cuaca dan iklim berupaya memadukan kearifan lokal dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat untuk mengoptimalkan penangkapan ikan serta untuk menghindari potensi bencana-bencana meteorologi yang dapat terjadi di lautan. Baiklah, kita akan menonton videonya, teman-teman. Saya Mario Christine, tarun tingkat 4 Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika STMKG Jakarta. Nah, video kali ini adalah vlog saya beserta tim panitia Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN yang diadakan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Qasim 2 Pekanbaru, bertempat di Jalan Siapi-Api, Lokan Hilir, Riau. Ini mobil baru lewat gitu kan. Nah, sangat tidak penting sebenarnya, tapi ya sudahlah, kita videoin aja. Mana si Jihad? Sini Jihad. Ya ampun, sembunyi dari situ. Sembunyi di balik bunga-bunga si Jihad. Itu tuh jangan jadi vlog tol, bukan vlog vlog SLCN. Hai guys, jadi kita di sini sudah di rest area. Kita berangkat untuk SLCN besok. Ini adalah Dion. Doain kami ya guys. Doain kami ya guys. Selamat sampai tujuan dan acaranya sukses. Mana nih? Sini kok Jihan. Halo. Penting. Malu aku. Kak Eva, ini adalah pegawai BMKG Stamet Pekanbaru Riau. Kak Eva. Nge-vlog deh kan. Ya Allah, vlog buat tugas. Halo. Orang serius melihat apa? Astaga. Oke. Di sana terlalu ramai jadi aku malu, nggak mungkin lah. Dan kita sudah sampai di penginapan, jadi kita mau bersiap mempersiapkan untuk acara SLCN besok. Sampainya di bagian Siapi-Api. Hari esoknya Acaranya di hotel ya, Mari? sarapan dulu, dan setelah itu berangkat ke gedung Bupati untuk melaksanakan acara SLCN. Aula Bupati itu namanya.
kemana rupanya? Ini karena belum sarapan jadi lupa jalan keluar. Lewat mana? Maklum, masih pagi. Bisa kalau Untuk berpikir menambah banyak ya. vibes maritim karena SLCN itu kan Menambah teknik vibes. meteorologi maritim. Jadi kita sapa dulu ikannya guys. Ikannya bagus jadi tertarik untuk menyapanya. Ya, ini kita hanya bisa Setelah berikut aja. mengisi tenaga, akhirnya kita berangkat ke Aula Bupati untuk melaksanakan acara SLCN. Nah, ini dia gedungnya. Nah, ini dia lokasinya. Seperti acara-acara biasa, acara SLCN ini dibuka dengan registrasi peserta terlebih dahulu. Di sini peserta juga sudah registrasi. Para peserta sudah berkumpul dan menunggu untuk dimulainya acara pembukaan SLCN di Bagan Siapi-Api ini. Ini adalah upacara dari di acara-acara acara SLCN pada upacara pembukaan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 5 DPR Bapak Dr. Hadi Syafil Aidi Ma'azir LCMA yang hadir secara virtual. Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Rokanwi Bapak Haji Sulaiman SSM, Kepala Kejaksaan Negeri Rokanwi Ibu Yuliani Akif SHMH atau yang wakil, Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Bapak Eko Prasetyo MD yang hadir secara virtual, Kepala Daerah BMKG Wilayah South Medan Bapak Hasanto STM yang hadir secara virtual, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Rokanwi Bapak Muhammad Amin STI MSN, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Bapak Rahman MS, dan tim 0321 Rokanwi yang diwakilkan oleh Kasdim Rokanwi Bapak. Oh iya guys, di sini saya juga bertugas untuk memimpin lagu Indonesia Raya sama Mars BMKG. Tapi saya nggak ada videonya, jadi saya cuplik aja dari video berita YouTube. Setelah upacara pembukaan ada kata sambutan dari Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, Pak Rahman. Untuk peserta kegiatan sepertinya beragam ya, Mbak. Ada yang Iya. goreng, yang nelayan gitu ya. Iya. Kalau untuk pesertanya sendiri itu ada dari beberapa komunitas nelayan dan ada perwakilan anggota dari Angkatan Laut daerah. Untuk kegiatannya berarti pemaparan materi gitu, Mbak. Udah tahu nggak paparan materi dari siapa aja gitu? Iya, tentu saja. Nanti setelah rangkaian-rangkaian acara pembukaan, setelah kata-kata sambutan, akan diikuti oleh nanti ada pretest namanya, nanti kita bisa lihat. Setelah pretest itu nanti ada materi pertama itu dibawakan oleh BMKG dari Pusat Meteorologi Maritim mengenai cuaca iklim dan adaptasinya terhadap perubahan iklim. Terus nah ini kata sambutan dari Bapak Eko Prasetyo, Bapak Pusat Meteorologi Maritim. Siap buat kita semua menentukan diri ini. Pesisirnya banyak, berbatasan dengan Malaysia.
Dan ini itu kata sambutan dari anggota Komisi 5. Setelah acara pembukaan tadi, Nah, ini tadi menyiapkan pretest yang pretest saya atau tes awal sebelum peserta menerima materi, dan nanti di akhir acara setelah semua materi Jadi pretest disampaikan, ini kita menilai seberapa peserta juga jauh akan kembali pemahaman melaksanakan peserta post-test. mengenai, Jadi dengan melihat hasil pretest dan post-test materi yang ini, akan kita bisa diberikan, melihat sejauh apa peserta maupun mengenai, menerima materi secara dan sejauh tentang apa cuaca dan memahami meteorologi. materi yang diberikan melalui SLCN ini. Setelah pretest, peserta menerima materi dari BMKG Pusat Meteorologi Maritim dan dilanjutkan oleh ISOMA. Setelah ISOMA, peserta diberikan games Kahoot untuk meningkatkan semangat peserta lagi dan materi pertama antusiasmenya oleh Pusat untuk Meteorologi mengikuti Maritim. dan menerima Tadi kan materi-materi ISOMA, selanjutnya. terus setelah ISOMA itu ada games untuk peserta, jadi bisa meningkatkan semangatnya peserta, mungkin ngantuk atau kenyangan dan tidak fokus takutnya siang. Kayak kuis-kuis di kampus ya, Mor ya? Kayak kamu. Iya, tapi kuisnya ini mengenai secara umum. Ini beda soalnya sama pretest tadi ya. Ini cuma kuis untuk hiburan aja, tapi pesertanya dapat hadiah juga. Spill nanti salah satu peserta ini yang menang itu nanti kita wawancarai, jadi kita lihat. Materi kedua dibawakan oleh Kepala Dinas Perikanan Nah, ini materi Kabupaten kedua. Bagan Siapi. Materi kedua dibawakan oleh Kepala Dinas Perikanan Prof. Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Muhammad Amin. Tapi nelayannya nggak punya alat menuju titik koordinat tersebut. Kalau inti yang disampaikan oleh Bapak ini apa ya, Mbak? Tapi dengan teknologi yang disampaikan lagi. Intinya itu Bapak ini membawakan prospek tentang perikanan di Bagan Siapi. Jadi di awal Bapak itu ada mengatakan bahwa kalau dulu nelayan itu kan cuma ngomong saling berbagi informasi kalau arah-arah lokasi-lokasi ikan itu di mana. Jadi mereka saling berbagi informasi aja mulut ke mulut. Tapi karena sekarang itu teknologi sudah maju dan SLCN ini dilaksanakan untuk memberikan literasi pengetahuan kepada nelayan sehingga mengetahui perkembangan teknologi. Jadi nelayan itu pada akhirnya lebih sejahtera, karena kalau misalnya sudah mengetahui teknologi kan lebih efektif dan efisien dalam melakukan proses pelayaran dan penangkapan ikannya. Jadi nanti lebih menghemat bahan bakar dan juga dapat ikan lebih banyak, gitu. Lebih sejahtera. Oh iya, berarti menggunakan indera aja ya, Mor ya, contohnya kayak satelit gitu ya, untuk mungkin mencitra potensi wilayah yang mengandung klorofil banyak, yang indikasinya itu banyak ikan gitu, Mor ya. Iya, itu kan salah satu produk BMKG Pusat Meteorologi Maritim. Nah, itu dijelaskan nanti oleh materi keempat. Wah, keren. Ada siapa lagi nih, Mor, materinya? Nah, ini Dia sudah tahu di mana titik koordinat ikan banyak berada. saya kira ini Jadi kalau perlu di kantor IMSI-nya, ini sudah terpasang ini pada lintang sekian, koordinat sekian. Ini banyak yang 9, koordinat sekian banyak yang angin, koordinat sekian banyak ikan. semangat. Nah, ini bapaknya yang menjelaskan koordinatnya. Sehingga bahan bakar lebih hemat, ya kan? Waktunya lebih singkat, karena dia langsung titik itu. Apalagi dibantu dengan kita sekarang sudah bersahabat dengan BMKG, siapa operatornya. Nanti BMKG bisa memberikan men-share informasi tentang titik koordinat ikan tersebut. Kita teruskan ke dinas perikanan, Pak Abdul dari kantor NSI informasinya mengenai itu. Nah, kita akan nelayan. Kan nelayannya tak perlu jauh-jauh lagi. Nah, selain itu tadi Bapaknya kan memang karena dari Dinas Perikanannya menjelaskan prospek perikanannya, jadi memberitahu potensi-potensi perikanan dan penangkapan nelayan, dan juga realisasinya berapa. Jadi potensinya tuh ternyata lebih besar dari yang sudah terrealisasikan gitu. Jadi
semakin memotivasi nelayan-nelayan lagi. Materi ketiga dibawakan oleh Basarnas Pekanbaru Riau. Nah, ini materi ketiga dibawakan oleh Basarnas Riau yang berada di Pekanbaru. Selamat siang dan salam sejahtera. Ini videonya terkat. Kita hanya mendapatkan kata semangat dari bapaknya kita. Masih semangat? Semangat? Nah, di sini peserta stretching. Ya, semangat. Kalau secara umum sih Basarnas itu menjelaskan mengenai bencana dan evakuasinya. Di situ bapaknya juga ada curhat, teman-teman Bambang. Karena bapaknya itu curhat, jadi dia pernah naik Gojek di Pekanbaru, naik ojek online, terus minta antar ke kantor Basarnas. Tapi ternyata ojek online-nya mengantarkan dia ke BPBD. Nah, jadi bapaknya agak sedih di situ karena ternyata ternyata memang belum banyak yang memahami apalagi perbedaan Basarnas dengan BPBD. Karena kan BPBD itu dari namanya aja Badan Penanggulangan Bencana, jadi lebih ke penanggulangannya, sedangkan Basarnas itu lebih ke proses evakuasinya. Nah, di sini peserta yang stretching dulu biar lebih semangat menerima materi. Setelah materi ketiga tadi itu ada isoma, karena selesainya kira-kira sekitar jam 3. Jadi setelah isoma itu peserta diajak stretching oleh pemateri keempat kita dari Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Qasim II, Pak Ahmad Agus Widodo. Jadi mereka juga yang dibawakan oleh PAG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Riau. Karena sebelum ini peserta baru saja melaksanakan isoma. Jadi mungkin agak ngantuk-ngantuk sedikit. Kalau ini materi siapa nih, Mbak? Nah, ini materi yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Agus Widodo namanya, dari perwakilan Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru. Jadi di sini Bapak ini membawakan materi mengenai informasi perakiraan cuaca dan informasi meteorologi maritim. Di sini ada disinggung juga tentang perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG tiap laju 3 jam dan melalui aplikasi info BMKG. Ini dijelaskan juga mengenai pengaruh unsur cuaca terhadap perikanan. Pengaruh cahaya matahari, jadi kan semakin ke bawah kan cahaya semakin sedikit. Gitu. Terus ada pengaruh pH, keasaman air juga. Kalau misalnya musim hujan kan airnya banyak. Karena pengaruh cuaca ini kan berdampak pada perikanan, sehingga BMKG bertugas untuk memberikan informasi. Nah, ini ada penjelasan produk-produk informasi maritim. Nah, ini mundur dikit. Jadi poster ada pun adalah sama tesnya itu soalnya sama seperti tadi. Tapi di sini kita mengevaluasi apakah peserta mendapat
mengajarkan pengetahuan yang pertama. Kita bagikan guys. Tadi pakai kamera. Jadi soalnya post-test itu sama dengan pretest. Nah, kali ini peserta akan mengerjakan post-test. Jadi sama seperti pretest tadi, soalnya sama dengan pretest. Jadi kita bisa evaluasi seberapa jauh penambahan pengetahuan peserta. Di sini kita juga jaga, jadi kita nggak boleh nyontek, nggak boleh main HP. Kayaknya. Betul lah kalian bertiga. Saya jadi fotografer. Dan tidak ada yang memfotokan saya. Video. Pak, kalau dari Tuhan, apakah ada peningkatan gitu? Aku video. Pengalaman pesertanya? Saya kan salah satu juga dari tim yang nilai. Secara umum ada peningkatan, tapi memang nggak sepertinya memang minatnya peserta memang kita tidak bisa memaksakan semuanya mengalami penambahan yang signifikan kan nilainya. Tapi ada beberapa peserta yang nilainya itu bertambah, misalnya ada yang benar 5 awalnya, terus enggak benar 3 sebelum waktu pretest, terus setelah post-test dia benar 10, itu udah lumayan banget sih. Ada juga yang sama aja, ada juga yang nilainya nambah 1, ada yang nambah 3, ada yang nggak ikut post-test, ada yang nggak ikut pretest tapi ikut post-test gitu. Jadi sepertinya secara umum sih bertambah. Dan yang nilainya tinggi setelah post-test itu dapat hadiah. Jadi kita apresiasi. Mantap. Dapat hadiah apa tuh? Saya kurang tahu, tapi sepertinya sesuatu yang bermanfaat sih bagi nelayannya. Tambah ikan ya. Gitu. Kayaknya nggak tambah ikan. Dia nggak terlalu besar kalau tambah ikan. Aku video. Nah, Nah, dengan adanya post-test ini kita bisa melihat sebanyak apa peserta bertambah pengetahuannya mengenai materi yang disampaikan. Jadi di sini kita ini kita intip-intip nah di sini soalnya. kita jaga juga guys. Jadi peserta tidak boleh nyontek apalagi lihat HP ya. Karena nanti yang dapat nilai paling tinggi itu dapat hadiah guys. Jadi ada penghargaannya juga. Ya, Bapak ini menelpon, jangan-jangan dia nanya teman. Kalau friend ya. Setelah semua rangkaian acara SLCN selesai, acara ditutup dengan upacara penutupan dan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Nah, setelah ini saya mewawancarai para SLCN, salah satunya ketua organisasi nelayan dan peserta yang memiliki nilai yang tinggi saat post-test dan kahut tadi. Sama Pak Junaidi, Bapak Ketua Asosiasi ANSC Rokan Hilir. Apa itu Pak kepanjangan ANSC? Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Mbak Siti dengan Bapak Kurniawan, apa sih yang Bapak dapat dari SLCN? Bapak ini pesan-pesan dari Bapak apa kira-kira Pak? Menambah informasi kepada kami para nelayan untuk mencari ikan di laut dan memudahkan kami untuk waktu-waktu yang terbaik dalam pencarian ikan. Saya rasa ini sangat bermanfaat ya buat para nelayan kita khususnya di Kabupaten Rokan Hilir. Mengingat Rokan Hilir juga termasuk salah satu zona yang tidak ada musim ya tadi disampaikan. Nah, jadi saya rasa ini sebuah informasi baru tentunya bagi saya masyarakat awam juga. Dengan kaminya banyak orang yang tinggal di pesisir pantai yang kurang mengerti dengan teknologi kita sekarang. Kehadiran BMKG di Rokan Hilir ini kami sangat terima kasih. Dan item-item yang disampaikan sama BMKG, sedikit-sedikitnya kami bisa mengutip bahwa BMKG ini banyak porsi-porsi yang harus kita ambil untuk pemantauan cuaca, memantau hasil laut. Jadi kedepannya kami berharap BMKG bisa berdiri suatu layar besar di Rokan Hilir ini. Apa sih yang Kakak harapkan ke depannya kalau misalnya ada SLCN? Terus apa yang bisa kami perbaiki? Kalau dari saya pribadi, saya mengharapkan informasi seperti ini bisa meluas lagi ke masyarakat nelayan. Mungkin dari segi acaranya, jumlah pesertanya gitu bisa ditingkatkan lagi. Sasarannya lebih ke masyarakat nelayannya langsung gitu. Dari segi kebutuhan mereka sangat butuh gitu ya.
Kalau harapan kami, pembekalan yang dikasih sama BMKG ini sedikit sebanyaknya kami sudah mengetahui teknologi kita ini makin canggih. Jadi harapan kami jangan putus di saat ini aja. Mungkin komunikasi ke depannya lebih baik lagi antara BMKG dengan masyarakat nelayan. Tetap berlanjut kegiatan seperti ini, bahwasanya itu agar informasi penting tentang cuaca yang baik, cuaca yang buruk tersampaikan di masyarakat. Untuk perbaikan acara ke depan yaitu waktunya lebih panjang lagi supaya penyampaian materi ilmu-ilmunya itu tersampaikan kepada para peserta. Ya, karena sangat menarik ya Pak ya. Setelah ini apa yang mau Bapak lakukan bagi asosiasi Bapak, Pak? Yang perlu saya lakukan untuk pemberitahuan pembekalan ini antara BMKG terhadap kami nelayan, yang jelasnya sedikit sebanyaknya kami lebih membuka apa tadi yang jadi bahan-bahan paparan oleh BMKG itu kita sudah teraudit, tapi kita ini dengannya ketidaktahuannya kita tidak bisa membuka secara pakai AP. Terima kasih ya Pak atas informasinya, atas pengalaman yang sudah di-sharing. Semoga Bapak lebih sukses dengan organisasinya dan semoga bisa tetap bekerja sama bersama BMKG. Makasih Kak, semoga sukses ke depan. Oke, terima kasih juga Pak. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak, semoga Bapak sukses ke depannya. Ya. BMKG Jaya. Jaya, iya, makasih Pak. Ya, suaranya mungkin masih. Oh iya. Nah ya tadi kan Pak Junaidi ada ngejelasin kan, ternyata sebenarnya informasi itu sudah ada dan teknologi itu sudah teraudit gitu kan, informasi-informasi yang memberi kemudahan bagi nelayan dalam pekerjaannya. Namun memang ada beberapa nelayan yang belum mahir teknologi. Misalnya ada yang belum punya HP atau HP-nya itu cuma bisa untuk menelpon dan SMS. Saya juga ada dengar itu waktu diskusinya. Jadi nelayan itu mengatakan bagaimana kalau kan BMKG menjelaskan informasinya melalui web BMKG Maritim, melalui bmkg.go.id, OFS BMKG Maritim. Namun bagaimana dengan nelayan yang belum punya HP atau HP-nya cuma bisa nelpon dan SMS gitu. Jadi mereka meminta cara lain, alternatif lain mungkin bagi nelayan-nelayan yang masih tradisional untuk mungkin pendiseminasian informasinya itu bisa melalui SMS, dan itu saat diskusi itu dikatakan bahwa akan dipertimbangkan oleh BMKG. Tentu agar juga informasi yang sudah diproduksi BMKG ini dapat diterima oleh seluruh kalangan seperti itu ya, bukan hanya HP smartphone, tapi juga bisa dengan para nelayan yang mungkin hanya memiliki HP tipe polyphonic seperti itu ya. Iya. Ini yang baik mungkin juga bisa dapat diterapkan, dan sangat bersyukurnya tadi juga saat feedback yang mari wawancarai para peserta senang dan juga dapatkan informasi yang baru. Iya betul banget. Kita lanjut nonton videonya emang. Sudah selesai. Jadi ini. Ya, berakhirnya wawancara, berakhirlah juga vlog kita pada hari ini, guys. Setelah itu kami bersiap kembali ke tempat penginapan, mengumpulkan barang-barang kami dan bersiap balik ke Pekanbaru. Ini saya spill Kota Bagan siap-siap ya guys. Ya walaupun seadanya, enjoy.
Oke, sekian vlog dari saya teman-teman. Jika ada kesalahan kata maupun tindakan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. BMKG Jaya. Jaya. Ya, mikrofonnya masih off, Mar. Ya, Jaya. Cuma bilang Jaya aja sudah. Oke, mantap sekali ya vlognya, teman-teman. Baik, dengan berakhirnya tadi video reaction kita, maka kami terima kasih atas perhatian dan atensinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih dan semoga sehat selalu di mana berada. Bye-bye. Selamat tahun baru.